Saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman, tetapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa bersama-sama dengan Tuhan, boleh menikmati dalam ibadah dan merasakan hadirat Tuhan, sekalipun dalam kondisi online yang seperti ini, tetapi kami tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, karena disitulah kami akan merasakan kuasa pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, terlebih melalui pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Yang saya memberikan judul dari firman ini adalah Allah sanggup dan berkuasa. Kita akan
baca di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal." Saudara, ayat ini diungkapkan sendiri merupakan pernyataan Ayub kepada Tuhan bahwa sesungguhnya dia itu tahu bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Pernyataan Ayub ini menunjukkan bagaimana sebenarnya Ayub adalah seorang yang begitu mengetahui tentang siapa Tuhan yang dia sembah, dan bukan hanya dari kata orang saja, tetapi Ayub mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Saudara, pengenalan akan Allah ini penting bagi kita semua, saudara. Sekalipun memang cara kita mengenal Allah ada banyak hal, bisa melalui sekolah, bisa melalui pendalaman firman, atau juga kita melalui belajar Alkitab dan lain sebagainya, atau input-input dari luar, saudara. Tetapi saudara, Ayub ini mengalami sendiri dengan Tuhan. Ini merupakan satu hal yang dapat menyempurnakan iman itu sendiri. Saudara, seseorang yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, tetapi ketika Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menolong, dan inilah yang menyebabkan iman itu menjadi timbul, menjadi baik, saudara, dan iman itu menjadi teruji. Ayub mengatakannya di dalam Ayub pasal yang ke-23, Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Jadi Ayub itu benar-benar menyadari, saudara, Ayub itu positive thinking terhadap Tuhan. Dan seandainya memang ini menjadi ujian bagi dia, maka dia dikatakan, "Aku akan timbul seperti emas." Menunjukkan bagaimana tetap meresponi dalam segala keadaan apapun, sekalipun itu tidak baik, tetapi tetap bisa ada ucapan syukur, tetap bisa percaya bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan itu tidak ada kecurangan. Dia selalu baik, dan inilah yang Ayub katakan bahwa aku akan timbul seperti emas. Saudara, di dalam ayat yang pasal 42 tadi, ayatnya yang kelima, Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Jadi saudara, mungkin yang lalu Ayub bisa berkata bahwa memang hanya dari kata orang mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang dia mengalami bersama dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, ada kesaksian sendiri dengan Tuhan saat dia tetap melakukan firman. Inilah yang membuat iman menjadi kuat, menjadi kokoh, iman yang menjadi tidak tergeser dengan apa dan siapapun juga. Dan saya berpikir bahwa inilah yang menjadi juga kehendak Tuhan atas hidup kita, saudara. Dengan melalui setiap pergumulan, apapun yang sedang kita alami, saudara, itu sebenarnya ada maksud-maksud Tuhan untuk membentuk sikap, karakter, perbuatan kita, perilaku kita, supaya tetap berpadanan kepada Kristus. Saudara, inilah yang menjadi kehendaknya. Coba kita akan belajar di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, "Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, 'Murkaku terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.'" Ada satu teguran yang keras, bahkan di sini dikatakan murka Tuhan, "Murkaku menyala terhadap engkau, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu." Saudara, mengapa Allah itu menjadi demikian murka? Karena disebutkan karena tidak berkata-kata benar mengenai Tuhan. Saudara, artinya seorang yang sudah mengaku percaya tetapi tidak melakukan firman,
tidak berpadanan dengan Kristus di dalam perkataan, sikap, dan perbuatannya, itu sebenarnya tidak berkata-kata benar mengenai Tuhan. Saudara, tidak mengenal Allah itu dengan benar. Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa umat Tuhan dapat menjadi binasa karena tidak mengenal Allah dengan benar. Artinya karena di situ ada penolakan terhadap ajaran firman. Orang menolak firman, tidak mau memperhatikan, tidak peduli pada firman, acuh terhadap firman, dan melupakan ajaran dari firman itu sendiri. Artinya tidak mengingat, mengabaikan, menyepelekan firman. Artinya sehingga akibatnya adalah menjadi orang-orang yang tidak melakukan firman dengan benar. Dan inilah yang menjadikan murka Tuhan itu turun atas sahabat-sahabatnya Ayub. Kita lihat sahabat-sahabatnya Ayub itu siapa? Elifaz, Bildad, Sofar. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh mereka ini sehingga sampai sedemikian yang dikatakan mereka tidak lagi tidak lagi memiliki satu pengetahuan yang benar tentang Tuhan itu. Saudara, yang dilakukan oleh mereka ini semua, kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, saudara, sahabat-sahabat Ayub itu sebetulnya mempunyai satu niat yang baik. Awalnya mereka sepakat, mereka berempati dan mau menghibur Ayub. Tetapi apa kenyataannya? Apa yang dilakukannya? Dan mereka ternyata memandang hanya dari jauh. Ya, mereka memang sedang juga ikut berkabung, rasanya seperti berempati. Mereka juga duduk dengan perabuan dan di situ mereka duduk di tanah selama 7 hari 7 malam. Tetapi pada kenyataannya setelah itu mereka itu melakukan apa, saudara? Menghakimi Ayub. Mereka menunjukkan bahwa Allah itu seolah-olah tidak lagi berkuasa, tidak sanggup dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, kita lihat tidak berkata benar tentang Allah. Saya melihat di dalam hal ini, saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-4, coba kita akan baca Ayub pasal yang ke-4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayub 4 ayat 1 sampai yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah Elifaz, orang teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Tuhan yang menjadi saudaramu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara, dari ayat-ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tidak berkata benar karena ada perkataan-perkataan yang saya pikir ini sesungguhnya tidak menunjukkan seorang yang percaya kepada Tuhan dengan benar, saudara. Terlihat bahwa lebih melihat masalah atau keadaan penyakit yang dialami itu lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Dan yang kedua, merasa tidak ada artinya atau tidak ada gunanya seseorang itu sudah berlaku jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat, seolah-olah tidak ada gunanya. Dan yang ketiga itu menganggap tidak ada hasilnya juga dari pelayanan kepada sesama. Padahal sebenarnya itu pelayanan untuk Tuhan juga.
Dan sebenarnya kesimpulannya adalah mereka menunjukkan bahwa Allah itu mati dan tidak lagi ada mujizat. Itulah sebabnya Allah itu menjadi murka, saudara. Allah itu menjadi murka. Saudara, kiranya kita tidak menjadi bagian dari seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub, seorang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya cara memandang tentang Allah itu salah, tidak benar. Sungguh-sungguh merupakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya merindukan kita semua justru harus mengakui bahwa Allah itu berkuasa lebih daripada segala apapun yang sedang kita alami. Mau itu masalah sakit, mau itu masalah ekonomi, maupun ada persoalan, saudara, percayalah bahwa kuasanya itu sanggup menolong dan memulihkan kita, saudara. Kita harus percaya bahwa orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauh yang jahat itu pasti juga ada faedahnya. Karena firman Allah itu bermanfaat bagi kita untuk mengajar, mendidik, membuat kita menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Dan pasti juga berkat itu akan mengikuti bagi orang-orang yang percaya dan melakukan firman. Kita percaya, saudara. Bahkan juga kita harus percaya bahwa Allah itu hidup. Dan sampai saat ini tetap ada mujizat itu juga terjadi. Saudara, mari kita memiliki satu pengetahuan yang benar tentang Tuhan melalui pengalaman pribadi saudara dengan Dia. Inilah yang akan membuat iman kita akan mengakui bahwa yang pertama, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 42 tadi, ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ayub ketika dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saudara, kondisi apapun yang terjadi, termasuk perubahan-perubahan yang ada dalam dunia ini, saudara, kita percaya bahwa selama iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Dia pasti sanggup mengubah keadaan apapun juga. Sesuatu yang tidak baik akan diubah Tuhan menjadi baik. Sesuatu yang sukar akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang mudah, dan kita akan terpesona melihat jalan keluar yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Kita juga percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil itu menjadi mujizat Tuhan. Bahkan yang saat ini pun sakit, kita tetap percaya bahwa Dia pun sanggup menyembuhkan. Dia sanggup mengubah penyakit itu menjadi kesembuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Dia juga berkata bahwa aku akan mengubah ratap itu menjadi tari-tarian. Dan itu pun terjadi bagi saudara dan saya. Saudara, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak kita pernah pikirkan, mujizat Tuhan itu, keajaiban-keajaiban Tuhan itu juga pasti terjadi dalam hidup kita. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, saudara. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul, Tuhan sediakan itu bagi kita semua. Artinya, saudara, artinya ada keajaiban, saudara, ada mujizat. Artinya ada kejutan-kejutan yang indah, kejutan-kejutan yang manis yang dari Tuhan disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tetap terjadi, saudara. Tetap terjadi. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya itu tidak pernah berubah, saudara. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, kita harus memahami bahwa memang area persoalan yang dilakukan oleh iblis itu, baik melalui pedang, lamaran, dan sampar, yang hari-hari ini juga kita melihat penyakit yang demikian, sesuatu yang besar, virus yang demikian menular ini. Tapi kita harus tetap percaya. Percayalah, Allah itu sanggup memulihkan kita semua.
Seperti Dia juga memulihkan keadaan Ayub. Seperti Dia juga memulihkan sakit penyakit yang dialami oleh Ayub, saudara. Yakinilah bahwa Dia itu sanggup. Karena Dia Allah, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Dia adalah Allah Yehova Nisi, panji-panji keselamatan. Dan Dia adalah Yehova Shalom, Raja Damai. Dan Dia juga Allah Yehova Rafa, Dia penyembuh. Dan ini pun terjadi pada identitas Yesus Kristus juga lakukan hal ini. Saudara, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang membuat kita damai, saudara. Dan Allah yang penyembuh itu terjadi bagi kita semua. Kalau kita percaya, ya, kita mengakui tentang kuasa Tuhan, bahwa Dia sanggup menolong kita semua. Yang kedua, saudara, seseorang yang mempunyai satu pemahaman tentang Tuhan, pengetahuan yang benar tentang Tuhan, maka dia pun akan berkata bahwa Allah itu akan menggenapi rancangannya. Karena dikatakan tidak ada rancangannya yang gagal. Tidak ada rancangannya yang gagal. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas kita yang percaya, yaitu rancangan yang indah yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kepada siapa ini diberikan, saudara? Sebenarnya janji ini kepada bangsa Israel yang kondisi pada waktu itu dalam pembuangan di Babel, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang tetap berseru dan datang untuk berdoa, maka dikatakan dia mendengar. Yang tetap mencari dan bertanya, dia akan menemukan. Coba kita akan membaca, saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Inilah janji Tuhan yang diberikan dalam kondisi-kondisi pembuangan, ya, kondisi-kondisi yang sulit yang dialami, tetapi ada firman Tuhan yang katakan bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Bagi orang-orang yang tetap mau berbalik dan bertobat, bagi orang-orang yang tetap mau berseru dan mau datang pada Tuhan dan berdoa, maka dikatakan dia mendengar. Yang tetap mencari dan bertanya, maka dia akan menemukan dan menjawab. Saudara, Tuhan itu ingin memulihkan, dan dia tidak akan berlambat-lambat untuk menolong saudara dan saya. Dia mendengar, saudara, dan dia menjawab doa-doa saudara dan saya. Saudara, di dalam ayat yang terakhir dalam Yesaya pasal yang ke-25, Yesaya 25, ayatnya yang pertama, dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kesetiaan Allah itu demikian luar biasa, saudara. Dikatakan dia teguh dalam melaksanakan rancangannya atas kita. Dengan apa? Dengan ajaib. Dengan ajaib, saudara. Sesungguhnya Allah tidak main-main, saudara. Dia ingin menggenapi rancangannya dan tidak pernah gagal. Kesetiaannya teguh untuk melaksanakan rancangannya yang sejak dahulu, dan itu pasti juga akan terjadi.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita memiliki satu pengetahuan yang benar tentang Allah, bahwa Dia hidup, Dia itu berkuasa, Dia itu ajaib dalam segala perbuatannya. Maka ini yang membuat kita tetap meyakini, saudara, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kita. Semuanya digenapi dan indah. Mari hari-hari ini tetap kita menjaga kesehatan kita. Kita juga tetap bersekutu dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, rancangan yang indah itu digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini yang membuat kami semua tetap percaya dalam segala keadaan apapun juga. Tidak membuat iman kami goyah, tetapi kami tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengetahui Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan itulah yang meyakinkan kami bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami tetap berpaut kepada Tuhan, tetap melakukan firman-Mu, sehingga sungguh bukan murka yang turun, tetapi berkat Tuhanlah yang turun atas kami semua. Diberkatilah kami semua dengan kesehatan yang baik ya Tuhan. Seluruh sidang semaat Tuhan pelihara kami, melindungi kami. Kami percaya bahwa Allah yang menjagai, Tuhan melindungi kami dengan sungguh Tuhan. Kami hanya, pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sandaran kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, segala yang menjadi rencana-rencana atas gereja-Mu, kami percaya Tuhan juga akan menolong semuanya menjadi baik, karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Diberkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.